Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Nah, kali ini Bu Guru mencoba menjelaskan tentang organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Kita langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama di sini adalah organ dan mekanisme pencernaan pada serangga. Di sini Bu Guru ambil satu contoh yaitu pada belalang. Nah, di sini organ-organ pencernaan pada belalang itu terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian tembolok, empedal, kantong lambung, lambung, usus, dan yang terakhir adalah anus. Nah, untuk mekanisme pencernaannya yaitu yang pertama, makanan masuk dan dikunyah melalui mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah di mulut melewati esofagus masuk ke tembolok, di mana tembolok itu adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Setelah di tembolok, makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dihancurkan. Nah, setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim pencernaan dan kemudian masuk ke usus untuk diserap. Nah, sisa-sisa makanan yang sudah tidak diserap lagi itu akan dibuang melalui anus. Nah, itu tadi tentang serangga. Oke, next. Organ dan mekanisme pencernaan pada ruminansia atau hewan memamah biak. Nah, di sini Bu Guru ambil satu contoh yaitu pada sapi ya. Di sini sapi memiliki keunikan di mana lambungnya itu dibagi menjadi 4 bagian atau memiliki 4 lambung ya. Yang pertama adalah rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, lalu omasum atau perut kitab, dan yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Nah, mekanisme pencernaannya yang pertama, makanan yang dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah tersebut masuk ke rumen melalui kerongkongan. Nah, masuk ke rumen sini ya, yang di belakang ini. Lalu saat istirahat, makanan yang sudah ada di rumen tersebut akan kembali dikeluarkan ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi itu akan masuk ke retikulum atau perut jala untuk difermentasi. Nah, setelah dari perut jala atau retikulum, makanan kemudian masuk ke omasum atau perut kitab untuk dihaluskan oleh enzim pencernaan. Yang terakhir, setelah makanan masuk ke omasum, itu lanjut ke abomasum atau perut masam untuk dicerna kembali dengan bantuan enzim pencernaan dan sekaligus untuk mematikan bakteri jahat. Tentang ruminansia, berikutnya organ pencernaan hewan lainnya itu Ibu akan jelaskan secara umum saja. Yang pertama, organ pencernaan ikan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Jadi mekanismenya, makanan yang masuk ke mulut atau dihaluskan di mulut akan masuk melalui kerongkongan menuju lambung untuk dicerna dengan enzim, lalu akan masuk ke usus untuk diserap, dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terserap akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian organ pencernaan katak dan reptilia itu sama, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Di sini kloaka adalah tempat pembuangan sisa makanan. Kloaka itu merupakan muara dari saluran pencernaan maupun saluran kencing ya.
Nah, di mana mekanisme pencernaan makanan dari hewan katak maupun reptil ini, di mana makanan yang masuk ke mulut atau dicerna di dalam mulut akan masuk ke lambung melalui kerongkongan, lalu dicerna di lambung dengan enzim pencernaan, kemudian masuk ke usus halus untuk diserap atau penyerapan sari-sari makanan, lalu di usus besar. Di usus besar biasanya penyerapan air dan mineral, dan sisa-sisanya itu, sisa-sisa makanan yang sudah tidak terserap, itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Lanjut, organ pencernaan burung itu serupa dengan serangga, sama seperti belalang yang tadi ya, terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Dan yang terakhir adalah organ pencernaan pada mamalia yang bukan memamah biak, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di sini untuk mamalia itu hampir sama dengan manusia ya, yang mana makanan yang masuk ke mulut dan dihaluskan di mulut akan masuk ke lambung melalui kerongkongan, kemudian di lambung dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan dihaluskan lagi, lalu masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan, lalu ke usus besar untuk penyerapan air maupun mineral, dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terserap itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan singkat Bu Guru tentang organ dan mekanisme pencernaan pada. Sekian yang bisa Bu Guru jelaskan ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Semoga video yang Bu Guru bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk melihat video-video yang lain, kalian bisa mengunjungi channel YouTube Bu Guru dengan nama Miss Dewi Susanti. Oke, akhir kata terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat belajar. Dah.